Tapi yang paling banyak atau yang paling sering lah dokter temui nih biasanya kasus apa, Dok? Tadi yang kita bahas masalah cedera olahraga ya. Nah ternyata yang paling banyak salah satunya itu cedera-cedera pada ankle. Pada ankle, betul, oke. pada pergelangan kaki. Karena bisa misalnya pada saat olahraga itu main bulu tangkis, lari, kemudian main volley, basket, itu keseleo lah kakinya seperti itu. Bahkan ternyata bukan hanya orang yang sedang berolahraga saja, tapi pada saat orang beraktivitas biasa, kita jalan, naik turun tangga, jalan di jalan yang tidak rata atau berbatu-batu, nah itu rentan sekali terjadi keseleo pada pergelangan kaki. Iya, apalagi memang bagian ini adalah pondasi ya, Dok ya. Betul, bisa dibilang ya. Fondasi. Jadi kasus yang paling banyak ditemui saat ini karena cedera olahraga itu tadi ya, Dok ya. Biasanya karena apa, Dok? Karena ketidaksengajaan, apakah karena kurang pemanasan? Betul. Jadi kalau cedera olahraga sendiri bisa pada saat beraktivitas, ya pada saat bermain olahraga tersebut, misalnya bulu tangkis, lalu basket, bola, dia melakukan gerakan yang salah. Ya, sehingga mengakibatkan robekan atau cedera pada ligamen atau uratnya. Nah, termasuk kalau orang-orang yang bukan olahragawan, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan banyak nih tidak fokus jalannya sambil main handphone seperti itu. Saya banget itu. Iya, tiba-tiba ada tangga atau jalannya berbatu-batu keseleo, atau penggunaan sepatu yang tinggi seperti high heels, ya kan, sambil main handphone atau sebagainya, jalan tidak rata, ya dia keseleo juga bisa. Tapi ya gitu, Dok, kadang-kadang nih ya, meskipun seperti kita tahu kaki adalah pondasi kita, gitu kan, banyak orang juga yang mungkin menganggap cuman keseleo. Jadi kayak sepele aja gitu ya. Nah, gejala seperti apa nih yang harus kita waspadai ketika kita mengalami cedera terutama di ankle atau pergelangan kaki? Nah, ketika pasien mengalami cedera ya, khususnya di pergelangan kaki, pasti akan merasa nyeri. Nyeri tersebut biasanya disertai dengan bengkak. Bengkaknya bisa langsung atau bisa bertahap, dia lama-lama makin bengkak. Bisa juga disertai dengan memar atau kebiruan di daerah pergelangan kakinya. Seperti itu. Juga keterbatasan gerak. Kalau digerakkan dia akan merasa nyeri atau bahkan tidak bisa berdiri atau menopang sama sekali. Ya, jadi kita harus tahu ini ada suatu cedera dan harus tahu penanganan utamanya dan harus ngapain ke depannya, seperti itu. Berarti ini nih penting banget nih penanganan ke depannya dan harus ngapain nih, terutama saat baru aja terjadi cedera, ya kan? Kita harus ngapain? Kemudian penanganan kelanjutannya tuh apa gitu ya, Dok ya? Ya, jadi kalau saat cedera kita harus, ya biasanya ya orang-orang langsung ke tukang urut kah, atau dikasih minyak-minyak panas, balsem dan sebagainya. Tapi yang utama adalah pertama kali cedera kita langsung kompres. Kompres apa? Bukan kompres panas, tapi kompres dingin. Ya, misalnya ada ice pack, atau kalau nggak ada ice pack pakai es batu misalkan, dilapisi dengan plastik, dilapisin juga dengan kain tipis misalkan, dikompres di daerah yang nyeri. Ya, untuk mengurangi nyeri, mengurangi peradangan, mencegah bengkak yang lebih parah lagi. Lalu juga kita batasi gerakannya. Ya, jangan kita manipulasi supaya cederanya tidak tambah parah, dan juga misalkan sulit berdiri atau menginjak atau menopang, jangan dipaksakan. Misalkan ada kursi roda, ya duduk dulu di kursi roda, atau ada tongkat atau dibopong dan sebagainya. Lalu karena cedera pada ankle sering masalahnya adalah bengkak ya, jadi kita harus mencegah supaya nggak tambah bengkak atau mencegah komplikasi lebih lanjut. Kita elevasi atau kita tinggikan kakinya, seperti itu. Tinggikan dengan cara misalnya ada bantal atau ada kursi, ya kita tinggikan. Jadi dalam posisi tidur, posisi kaki ada lebih atas tinggi daripada dari jantung. Oke. Seperti itu. Atau mungkin istilahnya rise ya, Dok ya? Betul, itu rise. Rest, R-nya itu kan, ya. I-nya ice, C-nya compress. Compression itu dengan pakai misalnya elysis verban. Kita melakukan bebat tekan pada daerah yang cedera. Kemudian ya E-nya itu elevation. Yaitu meninggikan area kaki di atas jantung gitu. Betul. Ya, Dok ya. Oke, itu rise. Tapi perasaan ada satu lagi, Dok, jadi price ya sekarang. Betul. Ya. Protection ya, P-nya ya. Ya. Itu bisa dibilang sebagai pertolongan pertama ya, Dok. Betul. Ya.